Pasuruan dikepung banjir. 9 PSK muda digerebek Pol PP. Aksi buruh tolak revisi UMK sektoral. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Ardiana Putri, inilah Warmo Sepekan selengkapnya. Hujan deras kembali mengguyur di berbagai wilayah Pasuruan. Akibatnya sebagian wilayah ini dilanda kebanjiran. Banjir merendam pemukiman warga di wilayah Tamanan Kota Pasuruan. Warga pun mengungsi ke tempat lebih tinggi karena banjir mencapai ketinggian di atas 2 meter. Puluhan warga di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, mengungsi ke SMK Salahuddin. Ibu-ibu dan anak-anak terpaksa mengungsi lantaran banjir semalam semakin membesar. Sri Fatayati, salah seorang warga yang mengungsi, mengatakan, banjir kali ini sangat tinggi setelah beberapa tahun yang lalu pemukiman tersebut juga terendam banjir dengan ketinggian di atas 2 meter. Air yang menggenang di rumah warga cukup bervariasi mulai dari 50 cm sampai 100 cm hingga setinggi 1 meter. Daerah tersebut tergenang banjir setelah Sungai Gembong meluap sejak semalam sekitar pukul 11 dini hari. Sekedar informasi, 3 jam diguyur hujan, banjir menghampiri 9 kecamatan baik di kota maupun Kabupaten Pasuruan. Di antaranya Bangil, Rembang, Kraton, Bukul Kidul, Gading Rejo, Grati Rejo, Sobinongan hingga Gondang Wetan. Mulai jam 10 terus jam 11 tuh banter-banterin. Itu 2 meter setengah. 2 meter setengah. 3 meteran kalau di dalam, di rumah saya 3 meteran loh. Fungsi ke sini jam berapa, Bu? Apa? Fungsi ke sini jam berapa, Bu? Jam 12, jam 12. Oh, 3 meteran dalam rumah saya. Ini daerah mana ini, Bu? Daerah Wedding Sudirohusodo, Tamanan. Kalau tahun barusan ini besar. Tahun ini yang paling besar, Bu, ya? Iya. Kalau rumah saya sudah 4 kali sekarang ini masuk. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Sementara itu, ratusan perahu dan kapal yang tengah disandarkan di pelabuhan Kota Pasuruan rusak, bahkan hancur terkena imbas banjir ini. Ratusan perahu dan kapal yang tengah disandarkan di pelabuhan Kota Pasuruan rusak bahkan hancur. Penyebabnya karena banjir kiriman Sungai Gembong yang membuat pelabuhan di Kecamatan Panggungrejo ini meluap. Hingga Senin siang, tampak ratusan nelayan tengah menyelamatkan bangkai-bangkai kapal yang masih bisa diselamatkan. Musibah ini membuat kerugian ditaksir lebih dari 2 miliar. Para nelayan pun diperkirakan tidak bisa melaut hingga beberapa hari ke depan. Mereka berharap agar pemerintah setempat dapat memberikan perhatian khusus kepada para nelayan yang mendapatkan musibah. Yang hilang. Ini ketahuannya sejak tadi malam atau pagi ini? Tadi malam sekitar jam 9. Ini perahunya lagi bersandar di sini. Bersandar rumah. Yang nggak kerja, yang kerja lama. Ini sekarang warga dan nelayan sedang ini ya, Pak ya? Ya ini dia sendiri nih. Ya Mbak, dari mana Mas sampai Mbak? Oke, sekitar berapa Pak yang rusak? 150. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Toko kelontong di timur alun-alun Kota Keraksaan Kabupaten Probolinggo disatroni maling. Salah satu toko kehilangan rokok senilai 10 juta rupiah. Toko kelontong di timur alun-alun Kota Keraksaan Kabupaten Probolinggo disantroni maling. Salah satu toko kehilangan rokok senilai 10 juta rupiah. Kejadian ini merupakan yang kedua kalinya. Dari 7 deret toko di timur alun-alun Kota Keraksaan, Kelurahan Patokan itu, hanya satu toko saja yang dibobol maling, yakni Toko Maco milik Sigit Yuwono, warga Kecamatan Pajarakan. Toko kelontong ini dibobol dengan cara merusak rolling door. Menurut Sigit, si pemilik toko, ada sekarung rokok berbagai merek yang diambil maling. Rokok itu ada yang diletakkan di lantai dan di etalase. Ada puluhan slop atau pres rokok dengan nilai sekitar 10 juta rupiah. Sigit menuturkan ada satu barang bukti yang didapat di tokonya itu, yakni berupa kontak sepeda yang rupanya ketinggalan di dalam toko. Sementara itu, Kapolsek Keraksaan Kompol Joko Yuwono mengatakan,
Pasca melakukan olah tempat kejadian perkara, pihaknya akan merutinkan patroli di daerah sekitar, terutama di malam hari, sebab di sekitar lokasi minim penerangan. Rolling door-nya ya. Ini rusaknya. Yang dicuri rokok. Ya. Ya tempat habis rokok. Apanya yang dicuri ini? Rokok. Rokok saja. Sama Pak Heri itu. Kok lihat ini lubang kok rusak itu. Takut buka dia. Semua ya. Orangnya yang buka barusan. Orangnya sebenarnya buka karena ada hajatan jemput anak pondok. Jelang Ramadan, Pol PP Kabupaten Pasuruan kembali menggerebek berbagai wisma di wilayah Prigen. 9 PSK muda siap layani tamu pun disikat petugas. Jelang Ramadan, Satpol PP Kabupaten Pasuruan kembali menggerebek beberapa wisma di wilayah Prigen. 9 PSK muda siap layani tamu pun disikat petugas. Tidak lagi tengah malam, kali ini Pol PP mencoba datang selepas maghrib, pukul 18:10. Petugas pun disebar memasuki Wisma Jayadi, Bogang, dan Darmik yang berada di Gang Sono, Prigen. Saat razia, keadaan di wisma tersebut terbilang sepi, namun sudah ada tamu yang menunggu untuk dilayani. Sementara itu, menurut data yang kita dapatkan Warta Bromo, seluruh PSK berasal dari luar Pasuruan dan terbilang masih muda. Di antaranya JW, yang mengaku sebagai pembantu berasal dari Malang, AN berasal dari Malang, DM berasal dari Banyuwangi, RM dari Bojonegoro, HR dari Kota Banjar, KN dari Banyumas, dan OV dari Banyumas. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Sebanyak lebih dari 3.000 buruh yang tergabung dalam Sarbu Musi melakukan aksi dalam Hari Buruh Internasional. Mereka menuntut keputusan UMK tidak direvisi karena sudah diputuskan. Peringatan Hari Buruh Sedunia juga dilakukan oleh ribuan serikat buruh muslimin Indonesia di Pasuruan. Dalam peringatan Hari Buruh saat ini, para serikat buruh yang ada menuntut UMK sektoral yang ditarik kembali oleh Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan revisi. Padahal UMK sektoral ini merupakan gaji tambahan yang diperoleh buruh. Sekitar 3.000 lebih buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Muslimin Indonesia berkumpul di halaman sentra Bordil Bangil untuk melakukan aksi Hari Buruh. Selanjutnya, mereka menuju Surabaya untuk bergabung dengan serikat buruh lainnya dengan perjuangan yang sama. Dalam peringatan Hari Buruh saat ini, para serikat buruh yang ada di Indonesia sepakat untuk memperjuangkan UMK sektoral di setiap kabupaten atau provinsi masing-masing, di mana keputusan ini sudah ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, sempat diminta merevisi kembali oleh Menteri Dalam Negeri dan juga pemerintah Jawa Timur akan ketetapan upah sektoral yang ada. Pada kesempatan peringatan Hari Buruh ini akan memaksa pemerintah menerapkan UMK sektoral dari provinsi masing-masing, sehingga para buruh mendapatkan gaji tambahan dari UMK sektoral yang ditetapkan. Satu, secara makro, bahwa di Indonesia ini teman-teman serikat buruh termasuk Sarbu Musi menghendaki agar UMSK berlakukan merata di seluruh Nusantara. Sebulan yang lalu ada edaran dari Menteri Dalam Negeri supaya dievaluasi UMSK, termasuk Gubernur Jawa Timur. Ini yang kita sayangkan. Kenapa? Yang sudah didok, di mana ada dasar Undang-Undang Tenaga Kerja Ketenagakerjaan, hal itu mau dievaluasi. Ini yang akan kita tuntut kepada pemerintah, khususnya di Gubernur Jawa Timur, supaya tidak ada evaluasi dan dicabut kembali sektoral itu. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Setiono, Wali Kota Nonaktif Pasuruan, sampaikan pembelaan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Secara umum, Setiono menolak dakwaan mengatur proyek dan meminta fee kepada rekanan. Setiono, Wali Kota Pasuruan Nonaktif, sampaikan pembelaan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Secara umum, Setiono menolak dakwaan mengatur proyek dan meminta fee kepada rekanan. Sanggahan dalam nota pembelaan atau pledoi dibacakan tim kuasa hukum Setiono secara bergantian di hadapan Majelis Hakim Tipikor. Salah satu hal pokok yang disampaikan adalah Setiono tak pernah mengatur, mengintervensi, atau mengarahkan proyek di Kota Pasuruan. Malah, pada naskah pledoi itu, diungkapkan bila plottingan proyek dilakukan sebelum Setiono menjabat sebagai wali kota.
Kemudian diungkapkan bila orang nomor 1 di Kota Pasuruan itu tidak pernah meminta dan mengarahkan Nyoman Swasti, Kepala BLP, untuk memenangkan salah satu rekanan yang masuk dalam plotting proyek. Kalaupun terdapat arahan, dikatakan hanya bersifat mengingatkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Hal mendasar lain, yakni berkenaan dengan penentuan fee proyek yang disebutkan juga tidak pernah ditetapkan oleh Setiono. Setiono juga ditegaskan tidak pernah memerintahkan Dwi Fitri Nur Cahyo maupun Wahyu mengumpulkan kutipan fee proyek rekanan. Pada satu kalimat juga dibacakan bila Setiono telah menerima uang dengan besaran tertentu dari Andi Wiono dan Ahmad Fadolis, teman lama Setiono. Ya, tapi udah kami sampaikan semua secara jelas. Bahwa gimana, Pak? Untuk kami terdakwa hasil pasal 12 kami terbukti berdasarkan fakta persidangan. Tentu saja karenanya kami meminta agar terdakwa dilepaskan dari dakwaan. Dari Sidoarjo, Ahmad Romadoni melaporkan. Proses rekapitulasi perhitungan suara di Kota Pasuruan telah selesai. Hasilnya untuk Pilpres, Paslon 01 memenangkan suara di kota kecil dengan 4 wilayah kecamatan ini. Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 di Kota Pasuruan telah usai. Hasilnya untuk Pilpres, pasangan calon 01 memenangkan suara di kota kecil dengan 4 kecamatan ini. Setelah sehari sebelumnya dilakukan proses rekapitulasi di Hotel Horizon Kota Pasuruan, kesibukan masih terlihat di kantor KPU Kota Pasuruan yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon 01, yakni Jokowi Ma'ruf, mendapatkan suara 71.351. Sementara untuk pasangan calon 02 meraup 53.943 suara. Hasil tersebut disampaikan oleh Basori Alwi, Komisioner KPU Kota Pasuruan usai rekapitulasi penghitungan suara. Ia pun menyampaikan proses rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar. Pihaknya mengaku tak menemukan kendala saat proses rekap berlangsung. Lebih lanjut, Basori merincikan 125.294 merupakan suara sah, sementara suara tidak sah mencapai 4.602. Ditanya mengenai partisipasi pemilih di Kota Pasuruan ini, ia pun belum dapat memberikan keterangannya karena masih dalam tahap perekapan. KPU Kota Pasuruan hingga Selasa malam masih melanjutkan proses rekapitulasi. Hasil suara untuk DPRD Kota pun belum bisa disampaikan. Alhamdulillah dari proses rekapitulasi yang kita lakukan bisa berjalan lancar dan kita dengan partai juga bisa komunikasi enak dalam proses rekap dan rekap bisa berjalan lancar. Dan sesuatu kalau ada perbedaan bisa langsung kita cross check bersama-sama dan clear dan dapat. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Sementara itu di Kota Probolinggo, Forkopimda melakukan deklarasi damai pasca pemilu 2019. Forum Pimpinan Daerah Kota Probolinggo menggelar deklarasi damai pasca pelaksanaan pemilu 2019. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk meredam gejolak horizontal yang sempat menghangat pasca pelaksanaan pemilu. Deklarasi damai itu dilakukan di depan Monumen Pancasila, alun-alun Kota Probolinggo. Sebagai wujud implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Peserta deklarasi seluruh caleg yang maju dalam Pileg DPRD Kota Probolinggo, Forum Kerukunan Umat Beragama, Bawaslu dan KPU, serta jajaran Pemkot Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo dan Polresta Probolinggo. Langkah tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk meredam gejolak yang terjadi secara horizontal di masyarakat, terutama untuk menepis isu pergerakan people power yang mencuat pasca Pilpres. Tentunya kami sudah bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kami juga memiliki Sepetrop untuk menghimbau kepada masyarakat tidak menerima ajakan terhadap kegiatan-kegiatan yang tentunya memperpecah belah persatuan kesatuan bangsa. Dan tentunya secara umum untuk Probolinggo Kota relatif kondusif dan saat ini masyarakat sudah pandai, sudah pintar memilah untuk kegiatan tersebut sangat banyak manfaatnya atau tidak. Sehingga saya yakinkan
bahwa masyarakat di Probolinggo Kota sangat fokus terhadap kegiatan yang manfaat dan tentunya tidak ikut dalam kegiatan yang memecah belah persatuan kesatuan bangsa kita. Selain itu, deklarasi juga bertujuan untuk menyatukan kembali para caleg yang berebut kursi DPRD Kota Probolinggo, agar kembali bersatu baik yang lolos dan terpilih maupun yang tidak. Persatuan itu untuk menunjang pembangunan Kota Probolinggo ke arah yang lebih baik lagi di masa depan. Masing-masing di parlemen mudah-mudahan bisa sinergi membangun Kota Probolinggo lebih baik lagi. Kita harus membuang ego pribadi, ego yang mana itu yang membawa suatu hal yang tidak baik untuk Kota Probolinggo. Janganlah mengorbankan nasib masa depan warga Kota Probolinggo hanya mementingkan masalah ego masing-masing. Itu harapan saya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, membangun bersama. Dengan adanya acara deklarasi ini kita tunjukkan bahwasanya semua partai melebur menjadi satu, hanya menatap untuk Probolinggo ke depannya. Dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. Komite Ekonomi dan Industrial Nasional KEIN Republik Indonesia merangkul kalangan pondok pesantren untuk mengoptimalkan perekonomian bangsa. Hal itu sebagai upaya mempersiapkan tunas muda dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia merangkul kalangan pondok pesantren untuk mengoptimalkan perekonomian bangsa. Hal itu sebagai upaya mempersiapkan tunas muda dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Sutrisno Bakhir mengungkapkan, langkah menggandeng kalangan pesantren diharapkan mampu menjadi salah satu pembangkit percepatan ekonomi nasional. Sebab, langkah aktif generasi milenial sangat penting untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Sebagai target pembangunan ekonomi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa sinergi antara pesantren dan pemerintah akan memiliki dampak luar biasa jika usaha mandiri pesantren diprogramkan bersama pemerintah. Contoh, yang semula omsetnya hanya sekitar antara 10 miliar rupiah, jika diprogramkan bisa menjadi 100 miliar rupiah. Lebih lanjut, Sutrisno Bakhir berharap Ponpes Zainul Hasan Genggong bisa menjadi pusat ekonomi keumatan. Hal ini akan menjadi contoh untuk pesantren lain di seluruh Indonesia. Saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional masih berkisar antara 5%. Kalau di pesantren ini banyak, ada hortikultural. Kita punya mangga estate sekitar 60 hektar. Kerjasama dengan pihak swasta. Kemudian kita juga punya beberapa keterampilan dan produk-produk kerajinan, baik itu dalam bentuk konsumsi, makanan-makanan maupun yang lain. Itu khusus untuk pesantren. Tapi pengusaha binaan pesantren itu banyak aspek, banyak bidangnya yang sudah dilakukan dan maju, termasuk ternak ayam, ada sapi susu di Bermi sana. Tahu Bermi itu selatan. Kalau orang Jerman bilangnya Bremen. Nah, itu luar biasa dampaknya. Nah, dulu kan belum ada seperti itu. Yang ada adalah karena Pak Kiainya sendiri kebetulan mempunyai jiwa kewirausahaan, maka di sini banyak di lingkungan sini para pesantrennya bahkan mempunyai unit-unit bisnis. Tapi ini akan luar biasa kalau diprogramkan bersama-sama pemerintah. Jadi kalau sekarang katakanlah bisnis di sini misalnya omsetnya masih 10 miliar, kalau diprogramkan bisa 100 miliar. Kalau 100 miliar itu dampak ekonominya terhadap umat di sekitar Probolinggo itu akan jauh berbeda. Nah, itulah perlunya sinergi antara pemerintah dengan pesantren. Dari Probolinggo, Gufron melaporkan. Peringatan Hardiknas di lingkungan Kabupaten Pasuruan berlangsung hikmat. Hardiknas kali ini sekaligus menjadi momentum untuk mendeklarasikan pendidikan anti korupsi. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Pemkab Pasuruan berlangsung hikmat. Peringatan Hardiknas kali ini sekaligus menjadi momentum untuk mendeklarasikan pendidikan anti korupsi. Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran OPD turut hadir dalam upacara peringatan Hardiknas yang digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Para pelajar TK, SD, SMP hingga SMA turut andil dengan mempersembahkan tarian daerah.
Dalam momentum ini, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memimpin pembacaan deklarasi pendidikan anti korupsi. Ada 4 poin deklarasi pendidikan anti korupsi yang disebutkan, yakni menjadi panutan dan teladan bagi peserta didik menuju generasi anti korupsi, menjadikan sekolah sebagai garda terdepan penguatan budaya anti korupsi, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab kepada peserta didik, melaksanakan pendidikan anti korupsi. Irsyad juga menekankan pendidikan anti korupsi harus dimulai dari hal kecil yang diberikan oleh gurunya, bahkan bupatinya. Implementasi pendidikan anti korupsi itu sendiri akan diterapkan pada kurikulum yang sudah diatur dalam peraturan bupati. Iswah Yudi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, juga mengatakan pendidikan karakter anti korupsi ini telah disisipkan melalui materi PKN secara terintegrasi. Hari Pendidikan Nasional, ya, sekaligus kita ada deklarasi soal anti korupsi. Dan ini sinergi dengan program kita, ya. Jadi bahwa tema Hari Pendidikan Nasional kali ini juga salah satunya adalah berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan berarti di dalamnya ada muatan lokal, di dalamnya ada pendidikan karakter. Apa ya, gencar-gencarnya pendidikan karakter yang mengacu kepada pada Permen 87 tentang pendidikan karakter. Nah, di sini nanti melalui guru PKN dengan semacam terintegrasi pendidikan anti korupsi. Nah, itu dimulai dari sejak awal usia dini. Karena bagaimanapun kalau pemerintah mau mengajak pemerintah yang bersih dan berwibawa di era 2019 dengan generasi yang sekarang, saya kira masih butuh waktu. Ya, betul. Dari Pasuruan, Ahmad Ramadhani melaporkan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmo Sepekan kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ardiana Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.